البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang hadis Handalah ibni Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Kemudian mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Kalau terjadi suatu iskal dan sebagainya, maka tidak berdiam diri tetapi menanyakan kepada yang lebih berilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlul dzikr, ahlul Quran, kalau kalian itu tidak mengetahui. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Fas'al bihi khabira." Tanyakan tentang itu kepada yang memiliki khibrah, memiliki ilmu dan kemampuan, pengetahuan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan apa? Kita disyariatkan untuk mencari ilmu kepada yang memang layak untuk ditanya, kepada yang memang dia itu memiliki khibrah, memiliki kemampuan, memiliki ilmu, ahlul dzikir dan sebagainya itu. Al-dzikir huna Al-Qur'an. Baik. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sepeninggal Rasulullah SAW? Rasulullah memiliki pewaris. Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Darda itu, wal ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka adalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kenapa mengambil bagian yang sangat besar? Karena keutamaan ilmu yang luar biasa, lebih dari 200 keutamaan kurang lebih disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam Miftah Daris Sa'adah itu. Maka jelas keutamaan semacam itu tidak mungkin ditandingi oleh keutamaan memiliki semata-mata dinar dan dirham. Baik, ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab tersebut, para ulama mereka mewarisi posisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membantu mengatur umat ini, mengelola umat ini, dan juga apa? Menjaga kebaikan mereka, mendakwahi mereka dan seterusnya. Di samping mereka juga mewarisi keutamaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari siapa? Pahala dakwah dan sebagainya sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya manusia itu mewarisi Nabi sesuai dengan kadar pewarisannya. Karena kenyataannya warisan itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia itu adalah memang ashabul furud, langsung mewarisi 20 setengahnya. Ada yang mewarisi sepertiga, ada yang mewarisi 2/3, ada yang mewarisi 1/6. Ada yang dia itu asobah, ada yang dia itu cuma hawasi saja, dapat kecil-kecil. Maka seperti itu pula orang-orang yang mewarisi para nabi. Ada yang mereka itu serius belajar sehingga mereka jadi ulama, mewarisi banyak sekali. Ada yang dia itu kurang dari itu sehingga pewarisannya sedikit. Ada yang cuma dari sekedar hawasi saja, dapat sedikit-sedikit, alhamdulillah. Jadi memang sesuai dengan kadarnya. Ada yang sama sekali tidak mendapatkan warisan, yaitu orang yang sengaja berpaling dari Al-Quran wa sunnah, bahkan memerangi sunnah, seperti orang-orang ahli filsafat. Maka sama sekali nggak mendapatkan itu. Bahkan dia mendapatkan ancaman firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau itulah mereka itu yang terputus. Kata Syekhul Islam, setiap ahlul bidah dia mendapatkan bagian ini, karena dia pada hakikatnya tidak ridho dengan sunnah Nabi, dia ingin membawa syariat sendiri. Lalu bagaimana orang yang mewarisi Nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi dakwahnya, mewarisi kesetiaan kepada Allah? Maka dia mendapatkan bagian dari janji Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan mengangkat penyebutanmu. Maka setiap orang yang mengikuti sunnah Nabi dan setia pada Nabi, namanya juga terangkat. Juga terkait dengan ayat yang tadi itu, ayat yang di dalam surat Al-Kautsar itu juga. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi mendapatkan Al-Kautsar. Begitu pula orang-orang yang setia kepada sunnah Nabi, dia nanti akan masuk ke telaga Al-Kautsar untuk meminum di situ. Adapun ahlul bidah, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Baik, syahidnya di sini adalah apa? Kalau Rasulullah sudah meninggal, maka kemana kita ini akan meminta hiburan, meminta penjelasan kepada para pewaris beliau, yaitu pada para ulama. Makanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, setiap kali dunia itu terasa sempit bagi kami dan hati kami dipenuhi dengan kesedihan dan dipenuhi dengan
dipenuhi dengan sikap buruk sangka kepada manusia karena terlalu banyak ujian dan terlalu banyak musuh, maka kami datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka begitu kami mendengar nasihat-nasihat beliau dan ucapan-ucapan beliau, langsung hati kami merasa tentram kembali. Inilah hikmah kalau kita mendekat kepada para ulama untuk mendengarkan bimbingan mereka dan mengikuti apa yang mereka bimbingkan. Tentunya ulama yang layak dikatakan sebagai ulama. Baik, maka di sini Abu Bakar dan juga Handalah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Abu Bakar sendiri ilmunya luar biasa, tapi beliau tetap mau datang. Demikian pula sepeninggal Rasulullah, beliau datang kepada Ummu Aiman dan seterusnya. Mengambil faedah dari masing-masing sahabat Rasulullah. Baik, kemudian Handalah mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Handalah, wahai Rasulullah, Handalah merasa dirinya sebagai munafik. Ini menunjukkan apa? Kuatnya iman sahabi ini. Kenapa? Kalau orang kafir, kalau orang munafik yang asli, sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dia itu melihat dosa dia yang sebanyak, yang sebesar gunung dan sebagainya itu bagaikan melihat apa? Melihat lalat yang ada di hidungnya saja. Tinggal dia itu buang dengan mengatakan hakada. Adapun kalau dia itu seorang mukmin, maka dia melihat dosa dia itu bagaikan melihat gunung yang ada di atas kepala dia, dan dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Merasa dirinya bahwasanya apa? Ini adalah dosa-dosa yang banyak dan saya ini sangat jauh dari memenuhi apa yang Allah Ta'ala inginkan, Allah Ta'ala syariatkan. Dan ini adalah apa? Kekuatan keimanan, beda dengan munafikun. Makanya bagus di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa kepada para tabi'in, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu ala ayunikum minasya'rah kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqat. Sungguh kalian telah melakukan amalan-amalan yang di mata kalian itu lebih lembut daripada rambut, padahal kami di zaman Rasulullah SAW menilai ini adalah sebagai penghancur. Dan hadis ini juga diriwayatkan diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dengan sanad yang sahih dari Ubaidullah bin Qarat radhiyallahu anhu, sahabi. Dan Ubaidullah bin Qarat ini sahabi yang rajin jihad melawan orang-orang kafir, tapi begitu beliau pulang malah dibunuh oleh orang Khawarij. Ini orang Khawarij. Kalau orang kafir dibiarkan, tapi orang mukmin malah dibunuh. Tapi syahidnya di sini apa? Handalah karena hatinya kuat dan hatinya penuh dengan keimanan, merasa beliau itu banyak dosa dan merasa beliau itu sangat kurang dari apa yang disyariatkan. Maka merasa, oh ini jangan-jangan saya ini adalah munafik. Terjadinya apa? Ikhtilafu asirri wal alan. Terjadinya perbedaan antara kondisi rahasia dan kondisi terang-terangan. Kalau di hadapan Rasulullah kami betul-betul merasa keimanan itu kuat, tapi ketika dalam keadaan rahasia, yaitu Rasulullah tidak tahu istilahnya, maka ternyata kami banyak mengalami kelalaian, kelupaan dan sebagainya. Ini yang beliau sangka. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bukan itu yang namanya kemunafikan. Bahkan ini adalah wajar manusia. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau kalian masih terus seperti itu ketika kalian ada di sisi saya, yaitu kondisi kalian terus seperti ketika kondisi kalian di hadapan saya, yaitu keimanannya luar biasa, seakan-akan melihat perkara-perkara yang diceritakan Rasulullah itu ra'ya ain, dan juga dalam masalah zikir kalian, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di atas pembaringan kalian dan di jalan-jalan kalian. Kenapa? Ini jelas betul-betul juara, melampaui malaikat. Kalau malaikat, mereka itu adalah la yastahsirun. Mereka itu tidak berhenti beribadah kepada Allah dan tidak berhenti untuk bertasbih. Wajar, kenapa? Kekuatan mereka luar biasa. Dan mereka tidak perlu makan dan minum, tidak perlu tidur. Sementara kita perlu semuanya itu. Kita penat, kita juga memiliki keletihan, memiliki rasa sakit, memiliki kelaparan dan sebagainya. Maka wajar kalau kita ini mengalami kelemahan dan kadang lupa dan sebagainya. Dan berhenti dari amalan-amalan yang terkadang kita ikuti ketika kita di hadapan para ulama. Dan dari sisi yang lain, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sementara kita ini diuji oleh hawa nafsu. Sehingga wajar kalau kita mengalami pasang surut, naik turun dan sebagainya. Kalau dalam kondisi penat dan segalanya, dan juga ada hawa nafsu, ternyata kita mampu terus menerus istiqomah seperti malaikat, wajar malaikat akan jabat tangan kita itu. Tapi tidak mungkin orang macam kita sampai tingkat itu. Dan memang kita tidak dibebani seperti itu, beban yang melebihi kemampuan. Allah Ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuan.
Sementara apa? Bukanlah termasuk kemampuan manusia untuk selalu ingat. Maka ucapan di sini nasina kasiran ini wajar manusia. Karena Rasulullah sendiri mengatakan innama ana basyarun mithlukum angsa kama tangsaun. Aku ini manusia seperti kalian. Saya juga lupa sebagaimana kalian lupa. Itu Rasulullah yang diberi kekuatan 30 kali pria dewasa. Diucapkan oleh Anas bin Malik itu. Bagaimana dengan orang macam kita? Demikian pula apa kita perlu tidur? Maka jelas ketika tidur, zikir kita tidak seperti ketika kita sedang di hadapan ulama barangkali atau di hadapan Al-Quran. Demikian pula masalah syahwat dan sebagainya. Maka bagus ucapan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, bahwasanya manusia itu diberi ujian. Adanya hawa nafsu itu sendiri. Ditambah lagi dengan setan yang ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada setan. Ini jelas memang sangat berat ujian kita itu. Tetapi barang siapa berusaha mendekat kepada Allah, Allah akan mengirimkan madad dari sisinya, yaitu pertolongan datangnya para malaikat untuk menguatkan hati kita, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya yang disyariatkan bukan untuk terus-menerus ingat dan terus-menerus di atas kelurusan yang luar biasa semacam itu. Tapi yang disyariatkan adalah kata Rasulullah, sa'atan wa sa'ah. Satu saat untuk zikir, satu saat untuk ibadah yang lain, satu saat untuk mengurusi keperluan sehari-hari dan sebagainya. Yang penting jangan sampai ada saat-saat di situ kita justru jatuh kepada kemaksiatan atau kebid'ahan dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad dhal. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, dan setiap masa puncak memiliki futur, kelesuan dan kelemahan. Barang siapa kelemahannya itu diarahkan kepada sunnahku, maka dia telah mengikuti petunjuk. Tapi barang siapa kelesuannya diarahkan pada yang lain, maka dia telah tersesat. Dalam hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabi yang tidak sebutkan namanya dan sanadnya sahih, Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama sampai kepada sabda Rasulullah SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila bid'ah faqad halak. Barang siapa masa lesunya itu diarahkan pada suatu sunnah, tidak harus membaca Quran, boleh diganti dengan zikir-zikir yang lain, boleh dengan dengan sholat, boleh juga dengan membantu keluarga dan sebagainya, amal-amal yang bermanfaat, maka dia telah beruntung. Tapi barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada bid'ah, maka dia binasa, dia telah binasa. Baik, jadi inilah makna yang disebutkan sa'atan sa'ah. Tidak seperti disebutkan oleh sebagian para dai, sesaat kita taat, sesaat ya nggak apa, kita durhaka sedikit-sedikit. Bukan itu, ini salah. Nggak boleh kita durhaka. Tapi sesaat untuk ini, sesaat untuk keperluan yang lain dan sebagainya, tanpa ada kemaksiatan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.